warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Wajah Bahagia. Teman-teman, di video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena kali ini saya ditemenin oleh suami saya. Kita di sini mau sharing sama teman-teman semua ya, bagaimana sih pengalaman kami sebagai pasangan disabilitas yang bisa hidup mandiri ya teman-teman. Kami mungkin dari selesai sekolah kami udah ambil kursus ya teman-teman. Jadi kami sudah terbiasa hidup mandiri teman-teman. Kita udah bekerja, kita bisa dapat penghasilan untuk diri kita sendiri. Mungkin hal seperti itu kita sudah terbiasa ya teman-teman. Kita bisa mandiri dan juga bisa mandiri secara finansial teman-teman. Tapi di sini ada kekhawatiran orang tua kami ya teman-teman, ketika kami mempunyai anak gitu ya teman-teman. Kira-kira kita bisa nggak sih ngurus anak kami kalau kami jauh dari orang tua kami? Bagaimana nanti kalau anak kami sakit, kita bawa ke puskesmasnya bagaimana gitu. Sedangkan kalau di kampung kan kita mengandalkan keluarga ya teman-teman untuk membantu kita. Awal-awalnya saya sama suami dilema ya teman-teman, apakah saya harus di kampung ngurus anak dibantu oleh orang tua, ataukah saya harus ke Jakarta merantau bersama suami. Saya intinya kasihan ya teman-teman sama suami, maksudnya kalau posisi dia lagi sakit, nggak ada yang ngerawat, atau kalau dia butuh makan, gak ada yang masakin. Intinya kita sebagai istri ingin berbakti kepada suami juga. Tapi di posisi lain saya juga bingung gimana saya mengurus anak sendiri gitu loh. Kalau suami saya berangkat kerja, gimana saya ngurus anak gitu. Sedangkan posisi anak kita itu masih umur 1 tahun ya. Dan di situ orang tua saya juga dipikir-pikir dulu deh gitu, nanti ikut suaminya kalau anak udah besar, kalau anak udah bisa jalan, anak udah mandiri gitu, kamu boleh ikut suami kamu, jadi kamu nggak terlalu capek ngurus anak kamu. Tapi di sisi lain suami saya meyakinkan saya teman-teman bahwa insya Allah kita juga pasti bisa mengurus anak kita. Teman-teman, saya itu kan belum pengalaman dalam mengurus anak atau bayi. Ini kan anak pertama ya teman-teman. Jadi 0 sampai 1 tahun itu saya di kampung ya teman-teman, dibantu oleh kakak saya dan orang tua saya dalam mengurus anak saya. Setelah umur 1 tahun, saya sama suami putuskan untuk merantau ke Jakarta. Dan awal-awal di sini juga alhamdulillah anaknya langsung beradaptasi ya. Nggak rewel, terus biasanya kan kalau di kampung itu gendongan ya. Iya, apa-apa nangis gendong sama mbak, sama kakak saya. Tapi ketika dia dibawa ke Jakarta, seolah-olah dia sudah mengerti dengan kondisi kita ya. Udah ngerti gitu. Jadi dia selalu bilang apa hendak gendong, apa hendak bestal gitu. Selalu bilang gitu loh teman-teman. Dia ngerasa udah besar, udah bisa jalan sendiri, dia jadi harus jalan sendiri. Dan pernah kejadian waktu itu sakit ya, waktu sakit panas gitu kan, anak panas seharusnya kan kita gendong gitu loh, kita bawa ke puskesmas, tapi anaknya itu kuat, bener-bener kuat teman-teman, nggak mau digendong, dia tetap jalan sampai dituntun sama suamiku. Dia ditawarin untuk digendong pun dia menolak teman-teman. Insya Allah sih teman-teman, kalau anak disabilitas itu insya Allah pasti akan mengerti kedua orang tuanya ya, soalnya kita juga belajar dari pasangan disabilitas yang lain. Alhamdulillah anak-anaknya itu selalu mengerti kondisi orang tuanya dan nurut sama orang tua. Jadi gimana sih cara kami hidup mandiri teman-teman, jauh dari orang tua, harus semua serba sendiri ya teman-teman. Dan intinya kita harus saling membantu ya teman-teman, dari suami maupun saya, kita harus saling membantu karena kita kan punya keterbatasan gitu ya teman-teman. Jadi kita harus saling membantu satu sama lain. Begitupun tugasnya dengan suami saya, kan kepala rumah tangga, tugas dia mencari nafkah, bekerja. Tapi walaupun dia tugasnya bekerja gitu, tapi dia selalu bantu saya teman-teman. Baik itu mengasuh anak, dalam mengurus rumah tangga, beliau juga selalu bantu saya. Ya, selain mencari nafkah, saya sendiri ya tidak hanya
terpangku untuk mencari nafkah saja ya teman-teman. Saya juga punya kewajiban untuk membantu istri, misalkan kesusahan, butuh bantuan. Jadi ya saya harus siap untuk membantu. Jadi kita saling membantu saja sih dalam mengurus anak, dalam mengurus rumah tangga, mengurus tempat tinggal tentunya ya. Ya mungkin sebagian orang ya teman-teman yang tidak tahu kehidupan pasangan disabilitas, pasti mereka akan berpikir mungkin dia kesusahan ngurus anak, terus apalagi jauh dari orang tua gitu, bagaimana caranya, gimana cara suami menafkahi istri. Tapi teman-teman jangan pernah takut ya teman-teman, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Awal-awal juga kita waktu hamil itu senang ya senang campur aduk gitu loh teman-teman, ada rasa takut juga dalam diri kita mampu nggak sih ngurus anak kita nanti gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah dijalani ya teman-teman, seiringnya waktu kita bisa alhamdulillah. Ya, di sini kita juga belajar dari teman-teman kita sesama disabilitas yang udah mempunyai keluarga, udah mempunyai anak. Kita juga sering tanya, sharing ke teman-teman kita gimana ngurus anak gitu, gimana ngurus rumah tangga. Jadi ya intinya yakin aja sih intinya. Iya benar. Karena teman-teman disabilitas kita juga banyak yang udah sukses ya, banyak yang udah sukses teman-teman, walaupun mereka punya keterbatasan fisik ya teman-teman, bahkan mereka itu disabilitasnya mohon maaf lebih parah dari kita ya, maksudnya seperti itu teman-teman. Tapi mereka bisa hidup mandiri, terus mereka bisa punya usaha sendiri. Itu adalah motivasi untuk kita berdua. Awal-awalnya kita juga mau menikah itu takut gitu teman-teman, takutnya ya seperti itu, takutnya kita merepotkan orang tua, itu intinya ya teman-teman, karena kita udah banyak lah ngerepotin orang tua kita. Jadi kita ingin gitu tunjukkan sama orang tua bahwa kita juga mampu hidup mandiri. Ya awal-awal pernikahan kita enjoy aja karena belum punya anak ya teman-teman. Posisi saya kerja, suami kerja, jadi dia dinikmatin. Tapi setelah posisi punya anak itu adalah tantangan ya untuk kita berdua gitu. Jadi aduh, motivasi kita pasti bisa. Intinya dalam hati itu ditanamkan kita pasti bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, itu cerita dan pengalaman kami berdua. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua, supaya bisa bertambah rasa syukurnya bahwa kami pun pasangan disabilitas bisa gitu hidup mandiri, apalagi kalian yang bukan disabilitas ya teman-teman. Intinya teman-teman, dalam kehidupan itu kita harus tetap bersyukur dalam kondisi seperti apapun ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja cerita kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat videonya. Dan jika ada teman-teman yang ada pertanyaan atau saran untuk membuat vlog seperti apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti insya Allah kita akan buatkan videonya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.